Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalat wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wassobi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Al-Ustadz Bapak Oke Setiawan, yang terhormat pemangku wilayah Ketua RT 5 Bapak Dr. Haji Abdul Rohim, yang sangat saya hormati Bapak Ibu yang hadir pada acara malam hari ini. Pertama, marilah kita untuk selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas segala nikmat karunia dan hidayahnya, alhamdulillah sampai dengan saat ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat bertemu kembali di Mushola Al-Ikhlas dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada pengikut-pengikut setianya. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, sudah cukup penantian kita mengharap kehadiran Ustadz Oke Setiawan, karena beberapa tahun yang lalu kalau tidak salah juga hadir di sini memberikan tausiah yang sangat bermanfaat bagi kita, terutama dalam keluarga kita. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, izinkan pada kesempatan ini saya mewakili Takmir Mushola Al-Ikhlas ingin menghaturkan pertama ungkapan rasa terima kasih kepada Ustadz Oke Setiawan yang meluangkan waktu hadir di mushola ini. Semoga Ustadz selalu diparingi kesehatan, semoga Ustadz diparingi umur panjang yang barokah, dan semoga dakwah Ustadz bisa disenangi oleh banyak orang dan bermanfaat. Bapak Ibu, juga saya atas nama Takmir Mushola menyampaikan ungkapan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Tentunya kepada emak-emak Ustadz, ini luar biasa, selalu merindukan Ustadz untuk segera datang. Karena di rumah itu Ustadz, istri saya itu selalu begitu ada jadwal Ustadz, tanggalan itu diplungkeri Ustadz, dan tinggal menghitung hari. Alhamdulillah sampai saat ini Ustadz bisa hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan apa yang terjadi di keluarga kita, karena sesungguhnya kita selalu ada masalah, sehingga apabila nanti Ustadz memberikan tausiah luar biasa, ada manfaatnya bagi diri saya, terutama keluarga Bapak Ibu semua. Untuk mempersingkat waktu, Ustadz, saya tadi dipesan emak-emak sebelah belakang, katanya gini, Pak Agung nanti ngomongnya jangan banyak-banyak, karena saya sudah tidak kuat merindukan untuk tausiahnya Ustadz Oke Setiawan. Untuk itu kepada Bapak Ibu, monggo nanti disilahkan bagaimana masalah itu menjadi berkah, dan bagaimana masalah itu bisa memberikan solusi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Kepada Ustadz Oke Setiawan, waktu monggo saya silakan seluas-luasnya. Paling lama juga
Semakin lama enggak apa-apa ya. Oh, itu. Baik. Saya duduk dulu sebentar mungkin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih semua kepada yang hadir, khususan semua panitia, pengurus dan semua jamaah yang telah hadir. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai, seperti biasa, mari kita berdoa kepada Allah, membaca ta'awud, basmalah, sholawat sebanyak 3 kali dan membaca kitab suratul Fatihah bersama-sama. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi seperti biasa yang kita akan bahas adalah sesuatu yang kita jalani, yang kita hadapi sehari-hari, yaitu pasti Bapak Ibu setuju, orang hidup itu semua punya keinginan, betul? Dan saya yakin sebenarnya semua orang itu keinginannya cuma satu, Pak, yaitu bahagia dunia dan akhirat. Setuju Bapak Ibu? Nah, hanya dalam proses menuju kebahagiaan ternyata orang harus mengalami berbagai macam ujian atau cobaan. Mau diterima tidak diterima, Bapak Ibu pasti akan diuji oleh Allah. Tinggal ada yang sabar, ada yang tidak sabar, ada yang yakin, ada yang tidak yakin. Makanya manusia itu Allah berikan namanya akal untuk berpikir apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan agar hidup kita semakin bahagia. Ternyata tidak ada cara lain. Kalau Bapak Ibu ingin bahagia, cuma satu Pak rumusnya. Ikutilah apa yang Allah inginkan. Padahal mohon maaf, orang selama ini biasanya fokus kepada apa yang Allah inginkan atau kepada apa yang kita inginkan. Biasanya Bapak Ibu kalau hidup itu lebih fokus kepada apa yang saya inginkan atau apa yang Allah inginkan biasanya. Saya ulang. Semua orang hidupnya pasti ingin bahagia. Dan ternyata kebahagiaan itu akan terjadi kalau Bapak Ibu mau mengikuti apa yang Allah inginkan. Tapi kenyataannya jujur, Bapak Ibu itu selama ini fokus kalau hidup, fokus pada apa yang Allah inginkan atau apa yang pada kita inginkan. Jadi ibu-ibu nggak pengen bahagia? Nah, ayo mulailah kita rubah. Ternyata hidup kita tuh hari per hari harusnya fokus apa yang Allah inginkan. Karena mohon maaf, kita hidup tuh keinginan siapa? Keinginan Allah. Maka harusnya wajar kalau Bapak Ibu mulai mengikuti apa yang Allah inginkan. Dan tujuan Allah pasti, keinginan Allah itu pasti baik. Nah cuman karena manusia itu diuji, manusia diberikan pilihan. Boleh mengikuti keinginan Allah, boleh mengikuti keinginannya sendiri. Tapi setiap pilihan yang dilakukan pasti ada konsekuensi. Paham ya Bapak Ibu ya? Kalau mengikuti keinginan Allah selamat, kalau mengikuti keinginan sendiri belum tentu selamat. Contoh sederhana, silakan Mas Yuri dibuka. Surat Al-Baqarah
Kalau Bapak Ibu mau ikut buka juga nggak apa-apa. Nah, coba surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 268. Itu kok mati. Dan 269. Silakan. Coba di ini dulu. Jangan dulu. Suaranya enggak masuk. Oh. Batuknya mungkin ya. Cek. Oke. Oh. Nah, ini keinginan siapa? Ini keinginan siapa ini? Padahal keinginan kita tadi harusnya lancar atau tidak? Tapi yang terjadi apa? Jadi hidup tuh bisa begitu ya. Apa yang direncanakan kadang-kadang bisa terjadi, kadang-kadang tidak bisa terjadi. Harus disadari dulu ya Bapak Ibu ya. Cek. Ya, coba ya, kita perhatikan. Cek. Surat Al-Baqarah ayat 268. Surat Al-Baqarah ayat 268. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji kikir. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Baik Ibu perhatikan ya di sini ya, Bapak perhatikan. Dalam Al-Quran, Allah tuh buat keterangan, buat aturan, ya. Untuk apa? Silahkan diikuti boleh, tidak diikuti boleh. Tapi karena kita mengaku orang-orang yang beriman kepada Allah, salah satu syarat orang yang beriman adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitabnya, betul? Nah, menurut Al-Quran, ternyata Bapak Ibu, musuh kita tuh siapa Bapak Ibu? Bukan tetangga kan? Oke, jadi musuh kita adalah setan. Nah, Bapak Ibu perhatikan, Allah tuh ngasih tahu, setan itu menjanjikan, menakut-nakuti kita kepada kemiskinan. Ya, makanya Bapak Ibu misalnya kalau punya usaha, punya hutang, bangkrut, kan yang ditakutin nanti bagaimana, kan begitu ya? Dan itu terjadi kepada semua orang tuh rata-rata terjadi. Jadi setan itu menakut-nakuti, nanti kamu nggak punya uang, nanti anak kamu bagaimana, selalu dibisikin begitu. Padahal mohon maaf, Allah berjanji nggak di ayat yang lain, menjamin setiap makhluk yang bergerak di muka bumi ini bahwa rezekinya itu dijamin oleh Allah. Nanti saya buka ayatnya, ya. Jadi di sini setan menakuti Bapak Ibu, termasuk saya, dengan kemiskinan, ya, agar kita berbuat halal dan haram itu disikat saja. Itu terjadi ya. Baik, sedangkan Allah, berarti kan pasti lawannya setan adalah Allah ya. Allah menyuruh kita berbuat baik, setan menyuruh kita berbuat tidak baik. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan, karunia terhadap orang-orang yang berdosa kepadanya. Lalu Allah bilang bahwa Allah itu Maha Luas rahmat dan Maha mengetahui apapun yang kita kerjakan. Berarti Mas Rio ke sana aja Mas Rio. Biar Mas Rio ke sana aja Mas Imam. Nyampe kok Pak. Oh nyampe. Oke, kalau misalnya memang nyampe nggak apa-apa. Ya udah kalau gitu tunggu sebentar. Jadi Bapak Ibu harus belajar dari sini ya. Jadi kalau nanti ada kekhawatiran, ada ketakutan, Bapak Ibu tinggal evaluasi saja. Lebih besar rahmat Allah atau lebih besar bisikan setan, kan gitu aja harusnya. Ingat ya. Baik. Ya, kita lanjut ya. Jadi Bapak Ibu harus sadari dulu bahwa ternyata salah satu cara setan menyesatkan manusia adalah menakut-nakuti agar Bapak Ibu tidak yakin kepada apapun yang Allah janjikan. Misalnya mohon maaf, ketika suami Ibu belum pulang kantor sampai jam 12 malam, Ibu tuh menduga-duga apa ada apa, atau Ibu yakin suami Ibu lagi tahajud? Ada apa-apa atau Ibu lagi yakin? Oh suami saya lagi tahajud, lagi di masjid, mungkin begitu ya? Baik, coba kita buka 269-nya, lanjutnya silahkan. Ayat 269. Ya, Al-Baqarahnya 200. Kalau setan menakut-nakuti
Allah menjanjikan rahmat dan ampunan ya di 268-nya. 269-nya apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Terus? Barang siapa diberi hikmah. Hikmah itu apa Bapak Ibu? Hikmah itu apa? Hikmah dan itu Pancasila Pak. Hikmah. Hikmah itu apa? Pelajaran, ya, pemahaman kepada manusia dari yang tidak mengerti jadi mengerti. Contoh, ada 2 orang sakit. Yang satu dia tahu Allah kasih hikmah. Oh, sakit saya itu untuk menggugurkan dosa saya. Tapi yang satu dia nggak dikasih tahu Pak. Pokoknya dia pusing dengan sakitnya. Kira-kira yang bersyukur yang mana? Yang mendapatkan hikmah atau yang tidak mendapatkan hikmah? Jadi sama-sama kasusnya sakit, tapi satu orang bisa bersyukur, satu orang malah tidak bersyukur. Itu bisa begitu. Artinya, jadi hikmah itu adalah pembelajaran dari Allah terhadap apa yang Allah inginkan dengan ujian yang Bapak Ibu hadapi selama ini. Lanjut terus. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Nah, terus? Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Jadi akal ini digunakan untuk memahami hikmah di balik kejadian-kejadian yang terjadi. Contoh, misalnya kita tiba-tiba ditipu orang, kehilangan harta. Secara umum sedih atau menerima? Secara umum sedih dulu kan? Tapi setelah Bapak Ibu memahami hikmah, oh ternyata Allah tuh ingin membersihkan harta kita. Ingin membersihkan, misalnya mungkin ada harta-harta yang tidak baik, harta-harta yang subhat, akhirnya Allah hilangkanlah lewat namanya musibah. Akhirnya orang yang tadinya sedih menjadi tenang, menjadi bahagia. Alhamdulillah, berarti dibersihkan oleh Allah. Itu namanya hikmah Pak. Akhirnya ketika orang-orang mendapatkan hikmah, sikapnya akhirnya menjadi bijaksana. Jelas ini Bapak Ibu ini semua? Ya, jadi kita hidup itu bukan hanya sekedar berbicara masalah yang kita hadapi. Tapi apakah ketika Bapak Ibu mendapatkan musibah itu atau kejadian atau ujian yang dihadapi, Bapak Ibu mengerti nggak hikmah di dalam yang terkandung itu? Makanya saya ingat sekali waktu di Januari 2008 ya, Bapak Ibu saya pernah ceritakan, ketika perusahaan saya bangkrut, saya punya utang 2,5 miliar, istri saya mau cerai dan saya akan dipenjara waktu itu. Kan saya pikir dulu karena saya nggak mengerti, itu kan musibah, waktu karena saya tidak tahu. Tapi ketika saya mulai paham, coba kalau saya nggak dibuat begitu, mungkin juga saya tidak akan memahami hikmah di balik kejadian tersebut. Jadi selain penyelesaian masalah, yang lebih penting itu saat masalah selesai, Bapak Ibu memahami hikmah atau tidak di balik kejadian tersebut. Baik ya, berarti sekarang kita akan belajar sikap seperti apa yang harus kita lakukan agar kita bisa mendapatkan hikmah-hikmah dari Allah. Guys, surat 3 ayat 138. Silakan. Surat 3 ayat 138. Ini penting sekali Bapak Ibu, karena kebanyakan orang terjebak di masalahnya, bukan memahami hikmah di balik kejadian tersebut. Silakan. Surat Ali Imran ayat 138. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia. Baik, terus? Dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Terus? Dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya. Bukan, Al-Quran sebagai pelajaran, betul? Coba diulang di situ. 136. Inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia. Terus? Dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Menjadi petunjuk dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Pelajaran apa? Hikmah di dalam setiap kejadian yang selama ini menimpa diri kita. Menurut Bapak Ibu ya, menurut Bapak ya, istri cerewet itu ada hikmahnya nggak Pak? Bentar bapaknya. Menurut Bapak, istri cerewet itu ada hikmahnya nggak? Apa hikmahnya Pak? Hikmahnya apa? Belajar bersabar. Kalau istri Bapak nggak cerewet, Bapak mau belajar sabar sama siapa? Kan istri tetangga nggak boleh Pak. Ngerti nggak Bapak ini?
Jadi setiap kejadian yang menimpa diri kita, pasti Allah memberikan hikmah atau pembelajaran. Oke, kalau begitu kita akan masuk materinya. Ya, materinya apa? Bagaimana bersikap, bagaimana memilih sesuatu yang memang disukai oleh Allah. Pertanyaan saya, kenapa malaikat tidak diuji? Kenapa malaikat tidak diuji? Halo? Halo? Kenapa iblis tidak diuji lagi setelah dilaknat? Halo? Loh, kok bingung? Silakan. Kenapa malaikat tidak diuji? Kenapa iblis pun tidak diuji? Karena mereka sudah tidak diberikan pilihan. Paham ya ini Bapak Ibu? Jadi malaikat tidak diuji karena mereka tidak dikasih pilihan. Dia cuma taat, jalani saja. Iblis kenapa tidak diuji lagi setelah dilaknat? Iblis pun nggak dikasih pilihan. Suka tidak suka, sebaik apapun iblis, masuk neraka atau surga? Terus ngapain lagi diuji? Pasti masuk neraka. Kenapa malaikat nggak diuji? Pasti masuk surga. Jadi kedua makhluk ini tidak diuji itu karena tidak diberikan pilihan. Kenapa manusia diuji? Karena manusia diberikan pilihan. Makanya Bapak Ibu kan, coba saya tanya, marah boleh? Sabar boleh? Nah, kira-kira Bapak Ibu lebih milih yang mana biasanya? Masya Allah, ini benar ini? Ngerti nggak nih Bapak ini? Jadi kenapa manusia diuji? Karena manusia diberikan pilihan. Makanya Allah siapkanlah surga dan neraka. Berarti surga dan neraka itu takdir atau pilihan? Pilihan. Dan Allah buat aturannya. Kalau ingin masuk surga 1, 2, 3, kan begitu kan? Kalau ingin masuk neraka nggak usah pakai aturan, hidup aja seenaknya pasti masuk neraka. Itulah Bapak Ibu ya. Cuman pertanyaan saya, Bapak Ibu itu kalau ditanya ingin masuk surga atau neraka? Berarti kalau ingin masuk surga, maka pilihlah sikap-sikap yang disukai oleh Allah. Kan gampang kan seperti itu Pak? Baik, apa pilihan kita dalam hidup? Iya, maksudnya itu untuk masuk surga, berarti kan ada langkah-langkah, ada cara-cara yang harus kita pilih, yaitu kata kuncinya, pilihlah kegiatan apapun yang disukai oleh Allah. Kan begitu harusnya. Jangan Bapak Ibu ingin masuk surganya Allah, tapi kegiatannya nggak disukai Allah gitu loh Bapak Ibu. Allah tuh seneng yang sabar atau emosi Bu? Ibu kalau dinasihatin suaminya sabar atau emosi? Baik. Apa pilihan hidup manusia? Surat 18 ayat 29. Silakan. Jadi kita bahas ini dulu aja lah dalam hidup ya. Surat 18 ayat 29. Apa pilihan hidup manusia? Bismillahirrahmanirrahim. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Terus? Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Baik, pertanyaan saya, berarti kita hidup tuh Allah menyuruh milih berapa pilihan? 2. Nah, pilihannya apa? Beriman boleh, kafir boleh. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu kalau disuruh milih, ingin beriman atau ingin kafir? Kalau ingin beriman, ayo kita kupas langkah-langkah apa saja ketika kita hidup agar semakin lama kita hidup semakin beriman. Itulah Bapak Ibu ya. Baik, sekarang saya tanya, Bapak Ibu sudah beriman? Ya, saya tanya kan, Bapak Ibu tinggal jawab aja, Bapak Ibu sudah beriman? Menurut perasaan atau menurut Al-Quran? Baik, kita lihat cirinya
orang-orang yang sudah menuju beriman. Surat 5 ayat 69. Kan ada cirinya. Nanti Bapak Ibu cocokkan. Saya sama nggak dengan cirinya? Kan kita jangan Pak. Baik. Surat Al-Maidah ayat 69. Cirinya orang beriman menurut Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian, dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya, dan mereka tidak bersedih hati. Nah, apa Bu? Jadi cirinya orang beriman apa? Tidak ada rasa khawatir dan tidak bersedih. Bapak Ibu masih ada rasa khawatir dan bersedih? Berarti sudah beriman atau kurang beriman? Kenapa tadi bilang sudah? Tuh, sekarang ayo kita pertanyakan, kenapa orang beriman itu tidak ada rasa khawatir dan tidak ada rasa sedih? Kenapa Bapak Ibu? Khawatir itu berpikirnya pasti atau tidak pasti? Namanya orang khawatir Pak. Ya, orang khawatir biasanya karena berpikir yang pasti atau tidak pasti. Saya tanya, Bapak kalau kerja di perusahaan, Bapak khawatir nggak akhir bulan nggak dapat gaji? Bapak Ibu kan kerja di perusahaan, biasanya di akhir bulan tuh pasti dapat gaji atau pasti tidak dapat gaji? Berarti Bapak pas kerja itu khawatir atau tidak? Kenapa? Karena Bapak Ibu meyakini akhir bulan saya pasti dapat gaji. Ngerti nggak nih Bapak Ibu? Nah, pertanyaan saya, kenapa orang yang beriman tidak khawatir? Pasti orang beriman itu memegang sesuatu yang dia pasti meyakini itu akan terjadi. Saya tanya, di dunia ini ada nggak yang pasti? Jangan dulu mati Pak, nanti dulu. Di dunia ini ada nggak yang pasti? Ada. Apa Pak? Ada. Ya, apa yang pasti? Matahari terbit dari timur. Hah? Matahari terbit dari timur dan mati. Oke. Jangan kejauhan itu dulu Pak. Ya, ini coba. Ya, kan ini kan kita hanya bertanya, kenapa orang beriman itu tidak khawatir? Tapi kok kita hidup kadang-kadang khawatir kan? Ya. Pasti dia itu tidak khawatir, pasti memegang sesuatu yang pasti. Ya. Apa yang pasti? Surat 10 ayat 55. Ini loh Pak maksudnya Pak. Kenapa sih orang beriman? Kenapa sih orang beriman kok gak khawatir? Nah, itu harus dipegang oleh kita. Meyakini janji Allah. Nah, itu tahu. Ya, silakan. Surat 10 ayat 55. Surat Yunus ayat 55. Nah, ini kan orang beriman tidak khawatir kalau dia tahu ini. Terus silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Terus Bukankah janji Allah itu benar? Allah bertanya kepada siapa ya? Bukankah janji Allah itu benar? Allah bertanya kepada siapa? Kepada kita. Terus Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. tapi meskipun Allah sudah berjanji, banyak orang yang kadang-kadang juga kurang meyakini. Makanya di sini kita perlu ilmu, Pak. Jangan-jangan Allah sudah berjanji berlama-lama, sejak Bapak Ibu lahir aja Allah sudah berjanji, tapi kita kurang meyakini apapun yang Allah janjikan. Kan ini masalah Bapak Ibu. Contoh ya, sesuatu yang sudah dijanjikan harusnya kita meyakini atau memikirkan. Boleh nggak kita masih mikir? Sesuatu yang sudah dijanjikan harusnya kita tuh meyakini atau memikirkan. Kecuali belum berjanji. Berarti boleh nggak kita masih mikir kalau sudah dijanjikan? Tinggal dibuktikan kan Pak? Contoh, misalnya ibu dijanjikan suaminya, Ma, insya Allah bulan depan papa beliin mobil. Ibu percaya atau ibu tidak percaya? Salah. Bukan kan gini. Betul. Misalnya suami itu janji, Ma, bulan depan bapak beliin mobil. Ibu yakini atau ibu pikirkan?
20 bulan depan Bapak beliin mobil. Harusnya kalau ibu percaya, ibu hormati bapaknya, diyakini tanggal 20 beli mobil atau dipikirkan uang dari mana? Kok dipikir? Loh, masalah nanti tanggal 20 meleset itu kan urusan nanti. Tapi dari tanggal 1 sampai tanggal 20 harusnya kan kalau ibu memang menghormati suaminya, saya percaya nggak usah mikir uang dari mana, karena dia sudah berjanji. Tergantung yang menjanjikan. Kenapa? Tergantung perilaku menjanjikan. Ya, pertanyaan saya dalam rangka menghormati orang yang sudah berjanji, harusnya diyakini dulu atau dipikirkan? Kan dia udah berjanji. Masalah nanti tanggal 20 meleset itu nanti ceritanya. Tapi sebelum tanggal 20, kalau memang kita menghormati orang yang berjanji, kalau itu diyakini dulu. Jadi ibu ketika suami berjanji, yakin atau mikir? Kalau tanggal 20 meleset, baru ibu tanya, baru ibu pikirkan, gitu loh Bu. Tapi sebelum tanggal 20, biarkan. Hormati dia setelah, karena dia berjanji. Yo, paham lagi Bapak ini? Sekarang saya tanya, Allah banyak nggak berjanji dalam Al-Quran? Harusnya ketika Allah berjanji, diyakini atau dipikirkan? Diyakini. Boleh nggak mikir kalau Allah sudah berjanji? Berarti kalau mikir kurang percaya dong. Harusnya, oh ini siapa yang janji? Allah. Sudah, saya percaya. Gitu loh Pak. Makanya orang-orang beriman itu tidak khawatir dan tidak bersedih seberat apapun ujian yang dihadapi. Kenapa? Karena dia percaya bahwa janji Allah pasti terjadi. 19 ayat 61. Itu maksudnya Pak. Kalau suami berjanji, oke lah silahkan ibu masih mikir. Nah kalau Allah masa sih? Nah ini yang saya takutkan, Bapak Ibu ngaku beriman tapi janji Allah aja kurang diyakini, gitu loh Bapak Ibu. Surat 19. Maryam ayat 61. Baik, perhatikan Allah berjanji apa? Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Terus? Sekalipun surga itu tidak tampak. Bapak Ibu sudah pernah lihat surga belum? Tapi Bapak Ibu percaya nggak? Kenapa percaya? Nah itu maksud saya Pak, karena Allah berjanji. Dan Allah bilang apa? Sungguh janji Allah itu pasti ditepati. Berarti pasti akan terjadi atau tidak akan terjadi? Kalau akan terjadi harusnya tenang atau khawatir? Nah itu maksudnya, kalau memang Bapak Ibu ngaku beriman. Tapi kalau manusia belum tentu Pak yang janji manusia. Kenapa? Kalau janji manusia kan belum tentu. Ya makanya saya kan ngomongnya janji Allah kan. Karena kalau saya masih janji manusia, nanti Bapak debat sama saya. Oke ya? Tapi kalau Allah berjanji, masih boleh nggak dipikirkan? Awas, ini kata kuncinya. Kalau Allah sudah berjanji, maka tugas orang-orang beriman meyakini atau memikirkan. Oke, sekarang saya buktikan. Awas ya kalau Bapak mikir lagi ya. Baik. Surat 7 ayat 42. Apa kata Allah? Ini harus poinnya harus paham. Surat 7 ayat 40. Kalau memang Bapak Ibu beriman, maka Bapak Ibu kalau Allah sudah berjanji, tolong diyakini, jangan dipikirkan lagi. Tinggal dijalani ya. Silakan. Surat Al-A'raf ayat 42. Apa janji Allah di ayat ini? Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apa janji Allah terhadap orang-orang yang akan diuji? Sekali lagi Pak, sudah dibaca. Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apa janji Allah kepada orang yang beriman kalau diuji? Sesuai dengan kemampuan. Berarti berat atau sesuai? Boleh nggak bilang berat? Aduh saya pusing Ustaz, banyak masalah. Itu berat atau sesuai? Berarti ibu percaya atau tidak kepada janji Allah? Awas, hati-hati. Berarti nanti ketika Allah ngasih ujian, dipikirkan atau diyakini?
ujian, harusnya langkah yang pertama, ini langkah yang pertama ya, diyakini atau dipikirkan. Saya yakin ya, ujian itu pasti sesuai kemampuan. Berarti urusannya ujian itu keyakinan atau kepikiran. Terus Bapak Ibu pusing-pusing selama ini gara-gara mikirin apa? Padahal sebelum Bapak Ibu lahir pun Allah sudah berjanji setiap ujian itu sesuai dengan kemampuan. Kalau kemampuan Ibu 10, mungkin nggak diuji 11. Pasti di bawah itu, Pak. Berarti tugas kita meyakini menjalani atau pusing dengan ujian yang dihadapi. Sudah mau yakin mau pusing pun Bapak Ibu harus menjalani. Nah dulu, pokoknya saya kebanyakan orang gagalnya di sini. Pasti kasih masalah bukan yakin dulu, tapi malah mikir dulu. Tapi pikiran tetap dipakai ya, tapi nanti untuk apa gitu loh Bapak Ibu. Paham ini Bapak Ibu ini semua? Jadi kalau ibu besok nggak punya uang, padahal harus bayar anak kuliah 10 juta, ibu cuma pegang 100.000, yakin atau pusing? Allah janjinya apa? Allah janjinya apa? Setiap ujian sesuai dengan kemampuan. Berarti besok kebayar atau tidak kebayar? Bagi siapa? Bagi orang-orang yang meyakini janji-janji Allah. Karena Allah berjanji dan Allah akan membuktikan janjinya sesuai dengan apa yang kita prasangkakan. 51 ayat 23. Allah berjanji kepada kita sesuai dengan apa yang Bapak Ibu prasangkakan kepada Allah. Ibu yakin maka itu yang terjadi. Ibu nggak yakin maka itu yang terjadi. Surat Az-Zariyat ayat 23. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi. Apapun yang Allah janjikan pasti terjadi. Seperti apa yang kamu ucapkan. Tapi seperti apa yang Bapak Ibu prasangkakan. Enggak mungkin Ustaz, maka itu yang terjadi. Uang dari mana, maka itu yang terjadi. Makanya kalau Bapak Ibu punya masalah, yang pertama yakini saja kalau Allah memberikan pertolongan pasti selesai atau tidak. Tinggal setelah yakin baru kita berpikir bagaimana agar secepatnya Allah memberikan pertolongan. Loh, ibu jadi selama ini ketika dikasih ujian Bapak, itu mikir dulu atau yakin dulu biasanya? Mikir apa? Wah, harusnya Bapak Ibu itu ketika punya masalah yakin dulu. Yakin apa? 30 ayat 5 dan ayat 6. Jadi aturan-aturan Al-Qurannya diikuti Pak. Kalau ngikuti hawa nafsu pemikiran kita nggak akan ketemu soalnya. Ya. Surat Ar-Rum ayat 5 dan 6. Ya, apa kata Allah di surat 30 ayat 5 dan ayat 6? Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Siapa? Yang yakin atau yang mikir? Yang yakin dulu kepada janji Allah. Berarti Allah pasti menolong nggak? Pasti. Nah, makanya Allah bilang gini apa coba? Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang. Terus? Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Itulah janji Allah. Jadi Allah janji menolong nggak? Pasti atau tidak pasti? Pasti. Untuk yang yakin atau untuk orang yang pusing? Bapak Ibu ketika punya masalah yakin atau pusing? Yakin pusing? Oh, jadi bagaimana janji Allah bisa terjadi kalau Bapak Ibu saja meragukan? Terus kata Allah apa? Tapi di sini ada koma Pak. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi meskipun Allah sudah berjanji, tapi banyak orang yang kadang-kadang juga tidak mengetahui atau tidak percaya. Kan bagaimana ya? Dibilang kafir nggak mau, tapi kenyataannya nggak yakin sama janji Allah. Jadi yang pertama apa janji Allah kepada kita? Ujian pasti
sesuai dengan kemampuan. Yang kedua, apa janji Allah kepada kita? Allah pasti akan memberikan pertolongan. Pasti atau tidak? Kepada yang yakin atau yang bingung? Yang ketiga, awas ya, kalau sudah janji Allah tadi saya udah bilang, tolong diyakini dulu, nggak usah dipikir dulu. Dipikir juga akan kepikir Pak Saudara. Yang ketiga, apa janji Allah kepada kita? Surat 11 ayat 6, silakan. Banyak Pak janji Allah dalam Al-Quran ya, harusnya Bapak Ibu dari awal udah yakin Pak. Surat Hud ayat 6. Ini diyakini ya, silakan. Dan tidak satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Apa janji Allah yang ketiga? Berarti rezeki itu diyakini atau dipikirkan? Ibu kalau nggak punya uang yakin atau pusing? Berarti diyakini atau dipikirkan? Padahal Allah sudah janji. Kalau Bapak Ibu yakin Allah janji, silahkan tetap ikhtiar, tapi ikhtiarnya dengan keyakinan. Ketika Bapak Ibu ikhtiar dengan keyakinan, apa janji Allah? 65 ayat 3. Coba 65 ayat 3. Makanya kalau khawatir salah benar. 65 ayat 3 apa? Ketika kita yakin kepada janji Allah. Surat At-Talaq ayat 3. Sesungguhnya 65 ayat 3. ya, dan dia memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau Bapak Ibu sudah yakin lalu ikhtiar dengan keyakinan, maka apa yang Allah janjikan? Sekali lagi diulang. Dan dia memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Berarti kepikiran atau tidak kepikiran? Tapi pasti dapatnya. Itu maksudnya. Silahkan ikhtiar tapi dengan keyakinan bahwa janji Allah itu akan terjadi. Dari mana uangnya? Ternyata Allah sudah janji uangnya dari arah yang tidak disangka-sangka. Terus? Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Berarti pasti dicukupi atau tidak? Kalau pasti dicukupi, apa yang dikhawatirkan? Jadi khawatir itu manusiawi atau salah? Khawatir itu manusiawi atau salah? Hah? Khawatir itu manusiawi atau salah? Salah kalau Bapak Ibu mengaku beriman. Benar kalau Bapak Ibu ngaku kurang beriman. Tapi Bapak Ibu jangan heran, orang yang kurang beriman pasti hidupnya tidak akan bahagia karena khawatir, pusing, sedih, bingung, stres dan lain-lain. Orang beriman pasti hidupnya bahagia. Kenapa? Allah berjanji, surat 13 ayat 29. Surat 13 ayat 29. Surat Ar-Ra'd ayat 29. Kalau Bapak Ibu yakin beriman kepada Allah, maka Allah berikan kebahagiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Makanya kalau Bapak Ibu ingin bahagia, fokus dulu mewujudkan apa yang kita inginkan, atau fokus dulu untuk meyakini janji-janji Allah. Yakini dulu. Bahagia itu bonus setelah Bapak Ibu yakin terhadap apapun yang Allah janjikan. Berarti kita wajib ikhtiar gak? Wajib, tapi dengan keyakinan, bukan dengan kekhawatiran. Berarti rezeki itu dicari atau dijemput? Rezeki itu dicari atau dijemput? Baca lagi. 11 ayat 6, baca lagi. Lihat Al-Qurannya Pak, jangan pakai hawa nafsunya Pak. Coba lihat. Coba baca. Rezeki itu dicari atau dijemput? Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. 11 ayat 6. Coba ya, kita perhatikan. Surat Hud ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi
melainkan semuanya dijamin Allah rezeki. Melainkan dijamin Allah. Berarti sudah ada atau belum? Berarti dicari atau dijemput? Karena semua rezeki setiap makhluk sudah ada. Berarti Bapak Ibu tinggal menjemput. Berarti niatnya mencari rezeki atau ibadah? Ibadah. Setiap manusia yang niatnya beribadah kepada Allah pasti sudah disiapkan rezekinya. Apa penguat ayatnya? 51, 56, 57. Jadi semua harus berdasarkan Al-Quran. Apa Surat Az-Zariyat 51, Surat Az-Zariyat 56, 57. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Perintah Allah kepada kita apa? Beribadah atau hanya beribadah? Hanya beribadah. Baca lagi, baca lagi, baca lagi. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Berarti perintah Allah satu atau banyak? Berarti Bapak Ibu diciptakan untuk beribadah atau untuk lain-lain? Saya tanya, Bapak Ibu selama ini ikhtiar niatnya ibadah atau hasil? Bapak Ibu selama ini ikhtiar niatnya ibadah atau hasil? Lah Bapak Ibu diciptakan untuk beribadah atau hasil? Kenapa jadi niatnya hasil? Gimana Pak? Loh, menurut Bapak ibadah itu apa? Segala kegiatan yang diniatkan hanya karena Allah. Saya ulang. Berarti kerja ibadah atau bukan? Perintah Allah kepada kita apa? Beribadah atau hanya beribadah? Hanya beribadah. Hanya itu satu atau dua? Satu. Kalau Bapak Ibu niatnya bekerja karena Allah, ke dokter karena Allah, berkeluarga karena Allah, maka 57-nya apa yang Allah jamin? Silahkan. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Berarti Allah jamin nggak rezeki kita? Makanya meskipun gajinya kecil, Allah akan cukupkan. Makanya meskipun saldonya sedikit, biasanya pasti Allah cukupkan. Karena niat Bapak Ibu hanya menjalankan perintah Allah. Orang kafir itu niatnya cari uang atau ibadah? Kalau orang beriman? Bapak itu beriman atau kafir? Kalau beriman niatnya kerja itu ibadah. Emang? Terus yang ngomong hasil berarti orang kafir atau orang beriman? Kalau yang ngomong hasil berarti orang kafir atau orang beriman? Bapak orang kafir atau orang beriman? Ya sudah, kalau orang beriman, orang beriman bekerja niatnya ibadah, dapatnya hasilnya dua, pahala dari Allah dan uang. Jelas ini Bapak ini? Berarti hasil apapun nanti diterima atau kecewa? Gara-gara niat Bapak ibadah. Berarti hidupnya bahagia atau menderita? Itu maksudnya Pak. Jadi kita luruskan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan selama ini, luruskan menurut petunjuk Al-Quran. Karena Al-Quran pasti benar, pemikiran kita belum tentu benar. Setuju Bapak Ibu? Jadi janji Allah yang ketiga adalah Allah menjamin setiap rezeki setiap orang. Berarti tinggal kita cari atau jemput. Nah, tujuan menjemput itu tolong diniatkan beribadah. Misalnya mohon maaf ya, si fulan sakit, dia pergi ke dokter niatnya supaya sembuh atau beribadah kepada Allah. Si fulan sakit, berarti dia pergi ke dokter itu niatnya supaya sembuh atau beribadah kepada Allah. Kok Bapak Ibu ragu-ragu jawabannya? Harusnya niatnya beribadah. Maka ketika Bapak Ibu niat beribadah, Allah menyembuhkan lewat tangan dokter.
Berarti yang menyembuhkan dokter atau Allah? Dengan penyakit itu dia maka semakin yakin kepada Allah. Begitu polanya ya Bapak Ibu. Jadi manusia itu diciptakan berikhtiar apapun niatnya beribadah. Kalau niatnya hasil, ngapain Allah nyuruh bertawakal? Tawakal itu apa? Menyerahkan hasil kepada Allah. Berarti kalau Bapak Ibu selama ini niat ibadah bertawakal kepada Allah, ada nggak orang kecewa? Orang kecewa itu gara-gara apa? Gara-gara hasilnya sesuai atau tidak sesuai. Makanya Allah nyuruh bertawakal. Supaya apa? Supaya saat Bapak Ibu ikhtiar mau sesuai tidak sesuai hasilnya, insya Allah tidak kecewa. Dan janji Allah kepada orang bertawakal apa? 65 ayat 3. Silakan diulang. Surat 65 ayat 3. Silakan. Surat At-Tolak ayat 3. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Baik. Terus apa kata Allah kepada orang yang bertawakal? Silakan. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Berarti akan dicukupkan atau dikurangkan? Jadi meskipun hasilnya sedikit, Bapak Ibu jangan kaget, pasti ujung-ujungnya cukup. Tapi kalau Bapak Ibu niatnya cuma hasil, biasanya Allah sempitkan. Meskipun banyak uang, akhirnya tetap kurang. Jadi sebenarnya ibadah itu untuk kita atau untuk Allah Bapak Ibu? Untuk kita. Tapi kenapa selama ini Bapak Ibu niat kerja cari uang? Cari uang itu bonus, namanya orang kerja pasti dapat uang. Harusnya Bapak Ibu niatnya ibadah, maka dalam bekerja Bapak Ibu latihan sabar, latihan ikhlas, latihan syukur di situ. Jelas ini Bapak Ibu? Jadi yang membedakan orang kafir dan orang beriman apa? Niat saat menjalani segala kegiatan. Dan Bapak Ibu dinilai ibadah atau tidak, ternyata dilihat dari niatnya. Al-Baqarah 225. Silakan. Surat Al-Baqarah ayat 225. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja. Terus? Tetapi Dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hatimu. Awas hati-hati niatnya ya. Jadi segala sesuatu Allah akan menilai Bapak Ibu ternyata semua dari niatnya. Kalau Bapak Ibu niatnya hasil, maka ketika hasilnya tidak sesuai pasti kecewa. Tapi kalau Bapak Ibu niatnya bertawakal kepada Allah, maka hasil apapun Bapak Ibu biasanya ridho terhadap apapun yang Allah putuskan. Berarti sebenarnya orang kecewa itu manusiawi atau salah? Orang kecewa itu selama ini biasanya manusiawi atau salah? Padahal mohon maaf, Bapak Ibu tuh ingin kecewa atau ingin tenang? Terus kenapa milih kecewa kalau begitu? Berarti kecewa itu harus diperbaiki. Bagaimana cara memperbaikinya? Belajarlah mengikuti petunjuk-petunjuk Allah. Masa Allah memutuskan Bapak Ibu kecewa? Berarti wajar atau kurang ajar? Berarti orang kecewa itu wajar atau kurang ajar? Ya sudah, Bapak Ibu sering kurang ajar sama Allah? Makanya ujung-ujungnya ketika Bapak Ibu kecewa, putus asa, stres, kan itu yang terjadi. Gara-gara dari awal salah niat. Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Karena Allah berjanji, kalau Bapak Ibu hidup mengikuti petunjuk Allah, insya Allah Bapak Ibu akan bahagia. Al-Baqarah ayat 38. Silakan. Surat Al-Baqarah ayat 38. Ya, apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Terus? Kemudian, jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, kalau Bapak Ibu mengikuti petunjuk, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. berarti jadi bahagia atau menderita? Jadi langkah yang pertama silakan ikhtiar, tapi dalam rangka mengikuti petunjuk Allah. Silakan, ada pertanyaan di sini? Sebelum saya lanjut, paham ini Bapak Ibu semua? Jadi langkah-langkahnya ternyata manusia itu hidup akan bahagia kalau Bapak Ibu mau mengikuti petunjuk.
Tapi mengikuti petunjuk, tidak mengikuti petunjuk, takdir atau pilihan? Pilihan. Bapak Ibu boleh mengikuti petunjuk, boleh. Mengikuti hawa nafsu sendiri, boleh. Kira-kira yang akan selamat yang mana? Yang mengikuti petunjuk Allah. 20 ayat 123 124. Silakan. Surat 20 ayat 123 124. Surat Toha ayat 123 dan 124. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Terus? Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Terus? Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Jadi ini Allah jamin, Pak. Kalau Bapak Ibu hidup mengikuti petunjuk, maka tidak akan sesat dan celaka. Allah udah bilang gini, ini aturannya. Jadi kalau misalnya gini, kalau Bapak Ibu ingin buat teh manis, pakai gula atau pakai garam? Bapak Ibu kalau pakai garam 100 kali diaduk pun tetap pahit, tetap asin itu, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu aturan yang mengikuti petunjuk, tidak akan sesat dan celaka. Berarti selamat ya. Tapi yang 124-nya apa? Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, tidak mengikuti petunjuk atau hawa nafsu kita, saya kan biasanya begini, silakan. Tapi kata Allah, Pak, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. jadi Allah sudah ngasih tahu, Pak, kalau Bapak mengikuti petunjuk pasti bahagia, kalau tidak mengikuti petunjuk Bapak pasti menderita. Berarti orang menderita itu karena banyak masalah atau karena tidak mengikuti petunjuk? Berarti salah sendiri atau salah Allah? Ya sudah, dikasih petunjuknya, disuruh belok kanan, dia belok kiri. Sen kanan, belok kiri. Itu biasanya kerjaan siapa? Paham ini Bapak Ibu ini? Jadi tadi poinnya apa? Silahkan Bapak Ibu nanti buka Quran. Bapak Ibu mulai list janji-janji Allah dalam Al-Quran itu apa saja. Bapak Ibu yakini, Bapak Ibu jalani, Bapak Ibu buktikan. Ya, baik. Jadi itu jelas ya. Jadi sesuatu yang pasti itu ternyata adalah apapun yang Allah janjikan, Allah pasti menguji dan Allah pun pasti menolong. Allah memberikan kesulitan, tapi Allah pun berjanji akan ada kemudahan. Maka kita sebagai orang yang beriman wajib meyakini, menjalani sampai nanti membuktikan. Mengerti Bapak Ibu ini? Baik, kalau seperti itu baru masuk sub yang kedua, yang belum Allah janjikan. Berarti kita yakin atau pikirkan? Ya, kalau yang Allah belum janjikan, berarti kita yakin atau pikirkan? Pikirkan, kan belum janjikan nih. Apa yang Allah belum janjikan? Bapak Ibu selamat atau tidak, masuk surga atau neraka. Kan Bapak Ibu belum bisa menentukan kan? Ayo, yang hadir di sini, Bapak Ibu percaya nggak Bapak Ibu masuk surga? Belum tentu. Iya percaya, cuman kan Allah belum berjanji kan? Karena hanya Allah berjanji masuk surga itu kepada siapa? Satu, orang-orang yang sabar. Surat 4 ayat surat 3 ayat 142. Nah ini baru kita belajar nih. Ya Allah belum janji nih, berarti kita perbaiki diri kita. Surat 3 ayat 142. Allah janji kepada orang yang sabar yaitu surga. Ya, surat Ali Imran ayat 142. Apa kata Allah? Surat Al-Imran ayat 142. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Terus? Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Saya tanya sekarang Bapak Ibu, ya, kira-kira kalau Bapak Ibu ingin masuk surga, salah satunya adalah syaratnya adalah sabar. Bapak Ibu sudah sabar, tapi ingin masuk surga, tapi belum sabar. Berarti ini tergantung siapa? Tergantung kita. Maka Bapak Ibu yang tadinya belum sabar karena ingin masuk surga, oh saya harus belajar sabar. Kan begitu harusnya. Kira-kira kalau Bapak Ibu ingin belajar sabar, butuh pasangan yang baik atau yang menjengkelkan? Yang baik. Coba. Kalau Bapak Ibu ingin belajar sabar,
Berarti Bapak Ibu butuh pasangan yang baik atau menjengkelkan? Nah, kenapa yang menjengkelkan? Karena pasangan menjengkelkan ini bisa Bapak Ibu pakai sebagai sarana masuk surga. Berarti Bapak Ibu senang nggak pasangannya menjengkelkan? Untuk orang yang sabar, pasangan menjengkelkan itu masalah atau sarana masuk surga? Berarti ketika istri Bapak menjengkelkan, itu masalah atau sarana masuk surga? Berarti Bapak terima kasih atau emosi? Paham ini Bapak Ibu semua? Jadi ternyata untuk orang-orang yang mau sabar, kejadian yang tidak enak itu bukan masalah, tapi sarana dia berlatih dari yang kurang sabar menjadi sabar. Makanya Bapak Ibu jangan kaget, tiap hari pasti Bapak Ibu menghadapi kejadian yang tidak enak. Ini apa nih Mas? Oh, maksud Allah tuh saya mau latihan, itu loh Bapak Ibu. Jadi sabar itu orangnya kesadaran atau paksaan? Selama ini Bapak Ibu itu sabar itu kesadaran atau paksaan? Ya silakan Bapak Ibu renungkan. Paham ya Bapak Ibu ya? Baik, jadi yang pertama, masuk surga atau neraka belum pasti tergantung amal perbuatan kita. Ternyata tapi Allah janji kalau Bapak Ibu sabar, Allah masukkan ke dalam surga. Bahkan surganya apa? 25 ayat 75. Jelas. Surat 25 ayat 75. Surat Furqan ayat 75. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka. Terus? Dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Jelas ini Bapak Ibu ini? Jadi Allah berjanji kepada orang sabar. Cuman sabar tidak sabar, takdir atau pilihan? Pilihan masalahnya Pak, itu berarti tergantung kita gitu Bapak Ibu. Oke ya, jelas ya? Jadi ini belum dijamin, ini tergantung kita. Berarti nanti Bapak Ibu setelah pulang dari sini, ketika pasangan kita marah-marah, Ibu, Bapak sabar atau emosi? Nah, alhamdulillah ini sarana masuk surga. Gitu loh Bapak Ibu. Bisa ya? Bisa lah, kan ini Bapak Ibu ingin lah maksudnya. Coba saya tanya, lebih penting mana, emosi atau surga? Berarti separah apapun suaminya marah-marah, istrinya marah-marah, Bapak Ibu alhamdulillah atau emosi balik? Coba latihan. Bisa ya? Baik, yang kedua, ini yang belum kita bisa jamin nih. Surat 3 ayat 133. Ini juga nggak bisa dijamin, Pak. Surat Ali Imran ayat 133. Apa kata Allah? Surat Ali Imran ayat 133. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luas seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Baik, berarti yang kedua apa syaratnya kalau Bapak Ibu masuk surga? Bertakwa. Bertakwa itu apa secara definisi? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Tapi caranya bagaimana? Caranya sederhana, 134-nya. Bagaimana kalau saya ingin bertakwa? Bapak Ibu perhatikan itu. Yaitu orang-orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit. Jadi cirinya orang bertakwa apa? Istiqomah dalam berinfak. Kalau saya tuh biasanya kalau share sama jamaah saya, nggak usah besar-besar Pak. Bapak misalnya setiap subuh kan kesini 2000, tapi istiqomah terus. Berinfak di waktu lapang dan sempit. Silakan dipraktikkan Bapak Ibu. Terus yang kedua apa? Dan orang-orang yang menahan amarah. Menahan amarah. Berarti menahan amarah itu mudah atau sulit? Apa ini? Menahan amarah itu mudah atau sulit? Sulit kalau yang dilihat kejadiannya. Mudah kalau yang dilihat atas izin Allahnya.
Padahal mohon maaf, semua kejadian bisa nggak terjadi tanpa izin Allah? Berarti kejadian dulu atau izin Allah dulu? Berarti harusnya pas ada kejadian Bapak Ibu lihat kejadiannya atau lihat izinnya? Selama ini Bapak Ibu melihat kejadian atau izin? Terus izinnya kemana? Jadi kalau Bapak Ibu ingin menahan amarah, mulailah ini atas izin Allah. Terima dulu Pak latihan Pak. Karena kita ingin bertakwa kepada Allah. Jelas Bapak Ibu ini? Jadi yang kedua, Bapak Ibu harus melihat bahwa ini atas izin Allahnya. Kalau lihat kejadiannya Bapak Ibu akan bisa menahan amarah. Jelas nih Bapak Ibu? Baik. Suami mancing, diterima atau emosi Bu? Diterima tuh karena takut atau karena menghormati izin Allah? Karena kalau tidak diizinkan suami nggak mancing, biasanya jadi cuci piring, kan gitu aja yang terjadi. Mancing ikan. Mancing. Jelas ya Pak ya? Jadi yang kedua, menahan amarah itu akan mudah kalau Bapak Ibu mulai berlatih bahwa ini terjadi atas izin Allah. Yang ketiga Pak. Dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan memaafkan kesalahan orang lain. Kalau Bapak Ibu masih sulit memaafkan, kalau saya pribadi Bapak Ibu, saya praktek sebelum tidur, saya tuh biasanya mohon maaf sama ya Allah, tolong maafkan orang-orang yang menzolimi saya, dan tolong saya pun dimaafkan kalau saya menzolimi orang lain baik disengaja atau tidak. Kalau misalnya Bapak Ibu belum bisa ketemu orangnya. Kenapa? Karena ketika kita bisa memaafkan dan dimaafkan, Allah masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang mulia. 42 ayat 43. Surat 42 ayat 43. Apa kata Allah? Surat Asy-Syura ayat 43. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Nah, jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi silahkan, surga dan neraka ini masih pilihan, dan Allah ngasih tutorial, Allah ngasih cara. Kalau ingin masuk surga, dalam pembahasan malam ini, penuhi 2 syarat ini saja. Sabar dan bertakwa kepada Allah. Bisa Bapak Ibu? Kenapa bisa? Karena kita ingin masuk surga. Berarti sabar dan takwa itu kesadaran atau paksaan? Kesadaran dong, karena saya ingin masuk surga dan Allah memberikan syarat sabar dan bertakwa, maka dengan kesadaran saya harus jadi sabar. Berarti nanti diapa-apain sama pasangan kita, sabar atau emosi? Sabar. Perlu dibalas ya? Perlu dibalas ya? Kenapa nggak perlu dibalas? Saya ulang, sabar itu bukan diam ya Bapak Ibu ya. Sabar itu menerima dulu kejadian. Setelah diterima wajib ikhtiar. Berarti setelah Bapak Ibu misalnya ada sesuatu yang tidak enak, misalnya mohon maaf ya, Ibu disangka ngambil uang suami gitu ya, padahal Ibu nggak ngambil uang. Kira-kira diterima dulu atau sakit hati dulu? Halo? Diterima dulu, setelah diterima baru Ibu jelaskan, gitu loh Bapak Ibu. Bapak tuh senang istri yang bisa cari uang atau yang tidak bisa cari uang Pak? Yang nggak bisa. Yang nggak bisa? Iya, karena kalau istrinya bisa cari uang Bapak di lemari pasti kedapet, di kaos kaki juga pasti ketemu. Itu istri yang pintar cari uang. Udah mau jam 9 ya, mohon maaf. Baik, ada pertanyaan ini? Silakan. Tadi kan disebutkan bahwa kita ini wajib bersyukur kalau Oh ya. istri atau suami yang rewel atau menjengkelkan. Baik. Bagaimana kalau kita ini menjadi orang yang berniat untuk melatih istri supaya sabar? Oke, 25 ya 20. Nggak usah dilatih Pak, nanti otomatis kok Pak. Tenang aja. Nanti satu Pak, coba 25 ya 20 apa? Surat Bapak Ibu nggak usah melatih dan dilatih ya, nanti otomatis sama Allah dibuat begitu ya. Coba. Ini kata Allah ada begitu, memang aturan hidupnya begitu coba.
Surat Al-Furqan ayat 20. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu Muhammad, Terus? melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Terus perhatikan nih, kata Allah apa? Dan kami jadikan sebagian kamu sebagai cobaan bagi sebagian yang lain. Jadi nanti otomatis Pak, kadang-kadang minggu ini suami jadi soal ujian. Karena nanti minggu depan mungkin istri bisa jadi soal ujian. Yang namanya soal ujian itu dirubah atau dikerjakan. Jadi jangan coba-coba merubah soal ya. Bapak Ibu kerjakan, Bapak Ibu disabar, baru Allah yang merubah, membolak-balikan hatinya. Ingat begitu ya. Jadi tenang Pak, gak usah ngelatih istri. Nanti latihan sendiri-sendiri ya. Silakan. Ya. Kalau istri mamanya marah-marah, Ya. suami marah-marah, Ya. Bukan jangan dibalas, diterima dulu. Ya. Tapi kalau nggak diucapkan lagi, khawatirnya katanya bisa tambah penyakit. Oh bukan. Oke, bagus ya. 64 ayat 11. Bukan tidak dibalas, diterima dulu. Setelah diterima, janji Allah berikutnya adalah memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan. Itu nanti Allah yang bimbing. Coba. 64 ayat 11. Surat At-Taghabun ayat 11. Jadi bukan diam. Bagus Bapak untuk mempertegas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Baik, semua kejadian yang menimpa diri kita ternyata bisa terjadi atas izin Allah. Berarti Bapak harusnya lihat izin Allah dulu kan Pak? Ketika Bapak Ibu sudah melihat izin Allah, maka berikutnya Allah lakukan apa? Terus? Dan barang siapa beriman kepada Allah, Diterima karena izin Allah Pak. Terus? niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Nanti Allah kasih petunjuk. Apa Bapak ngomong atau dia dibuat dibolak-balikan hatinya, nanti itu urusan Allah. Urusan Bapak terima dulu terjadi ini atas izin Allah, maka langkah berikutnya Allah akan memberikan petunjuk kepada hati kita apa yang semestinya kita lakukan Pak. Nanti Allah yang bimbing itu. Kira-kira kalau Allah yang bimbing beres atau tidak beres? Itu maksudnya Pak. Jadi diterima dulu ya. Ini atas izin Allah. Nanti Allah biasanya ngasih petunjuk kepada hati kita atau hati istrinya agar nanti dibolak-balikan hatinya. Bagus. Ada pertanyaan lagi? Oh, pakai mic kalau ibu nyampe nggak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz tentang rezeki Ustadz. Ya, oh bersedih ya? Rezeki. Oh rezeki ya, rezeki ya. Rezeki kan memang sudah Dijamin. dijamin Allah. Ya. Lah, barangkali mungkin ada kita tuh kan maunya cepat Ustadz ya. Oh mau ibu cepat. Ya. Gak apa-apa. Memang kita jemput. Nah barangkali ada kiat-kiat Bagus. apa yang untuk mempercepat rezeki itu supaya bisa kita terima. Itu satu Ustadz. Satu Ya. lagi Ustadz. Kemudian kalau misalnya ada, ya memang saya lihat beberapa ini di masyarakat itu kan ada yang datang ke, ya katakan orang pinter lah gitu. Oh, orang pinter ya. Ya, Berarti yang datang orang bodoh. Ya. Oke, terus. Terus ya ada juga yang datang ke, ya katanya juga, ya mohon maaf, yai gitu. Ya. Terus diberikan amalan-amalan, kemudian ada yang terus kemudian di apa ya istilahnya tuh riadoh. Ya. Itu bagaimana? Bagus. Penjelasannya. Terima Oke. kasih. Ustaz. Ya. Bapak Ibu harus sadar dulu ya, rezeki itu sudah dijamin Allah. Tapi lapang sempitnya rezeki tergantung siapa? Jadi meskipun rezeki sudah dijamin Allah Bu, tapi bisa dilapangkan, bisa disempitkan tergantung dari kita. 13 ayat 26, silakan. Jadi rezeki memang sudah dijamin, cuman ada yang dilapangkan, ada yang disempitkan. Surat berapa saya jadi lupa? 13. Oh, 13 ayat 26. Coba perhatikan. Surat Ar-Ra'd ayat 26. Jadi bisa begitu Bu masalahnya Bu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki Terus, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. jadi meskipun rezeki sudah dijamin, tapi kadang-kadang Allah bisa lapangkan dan sempitkan. Harusnya pertanyaan ibu gini, bagaimana agar Allah melapangkan rezeki kita? Kan begitu kan? Ternyata tadi satu apa?
65 ayat 3 balik lagi. Gitu loh Bu maksudnya. Bagaimana agar Allah memudahkan melapangkan rezeki kita? Nomor 65 ayat 3. At-Tolak ayat 3. Ya, ini Bu latihan makanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Terus, Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. berarti kalau ibu ingin rezekinya dilapangkan, ibu harus bertawakal kan itu ya. Tawakal itu memikirkan hasil atau menyerahkan hasil. Berarti kecewa atau tidak? Nah, ibu latihan kalau Allah memutuskan sesuatu, tolong mulai jangan kecewa, diterima aja dulu. Nah, ketika ibu bisa menerima keputusan Allah, baru Allah lapangkan. Gitu loh Bu. Ibu tuh kalau hasil kita sesuai, biasanya menerima atau kecewa? Ibu tuh kalau apa-apa ibu, kalau hasilnya nggak sesuai, biasanya menerima atau kecewa? Nah, ketika kecewa, rezeki ibu mulai sempit nantinya. Itu ya Bu ya. Terus yang kedua, gimana dengan amalan-amalan yang dilakukan? Baik, saya dasarnya Al-Quran saja. Surat 3 ayat 139. Ya, apa? Surat Al-Imran ayat 139. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu merasa lemah. Surat Al-Baqarah 139. Maaf. Amalan apa sih yang harus kita lakukan? Surat Al-Baqarah 139. Silahkan minta amalan apapun, tapi dasarnya harus ini ya Bapak Ibu ya. Silakan. Surat Al-Baqarah ayat 139. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah? Terus? Padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Terus? Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepadanya kami mengikhlaskan hati. Berarti Bapak Ibu silakan lakukan amalan, tapi niat hatinya harus ikhlas. Karena kata Allah, amalan yang akan diterima oleh Allah adalah ikhlas. Berarti Bapak Ibu melakukan amalan itu supaya rezeki lancar atau hanya menjalankan perintah Allah? Silakan Bapak Ibu lakukan, tapi dengan niat menjalankan perintah Allah. Jadi mau lancar mau sempit tetap melakukan amalan? Mau lancar mau sempit tetap melakukan amalan ya? Saya tanya, Bapak Ibu banyak uang tidak punya uang tetap sholat ya? Berarti sholat itu karena banyak uang tidak punya uang atau karena menjalankan perintah Allah? Sama Pak, silahkan melakukan amalan apapun, tapi tolong niatnya hanya menjalankan perintah Allah. Begitu ya Bu ya? Baik, kalau begitu. Oh silakan. Hah? Iya, ibu kan orang pintar. Terus sama orang pintar dibilang baca Yasin 1000 kali misalnya, supaya rezeki lapang atau hanya menjalankan perintah Allah? Kan yang dirubah niatnya dulu. Kenapa? Niatnya apa? Iya dong, masa niatnya bukan karena Allah? Karena ketika Bapak Ibu melakukan niatnya bukan karena Allah, maka termasuk ibadah yang jadi sia-sia. Sayang Bapak Ibu, sama-sama capek tapi kalau nggak dapat ridhonya Allah terus buat apa? Jelas ya Bapak Ibu? Baik, silakan. 16 ayat 1, coba dijawab aja. 16 ayat 1. Apa kata Allah? Surat An-Nahl ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ketetapan Allah pasti datang. Ketetapan Allah itu pasti datang. Kalau Bapak dilapangkan, dilapangkan. Kalau Bapak disempitkan, disempitkan. Terus? Maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Di surah. Coba diulang. Ketetapan Allah pasti datang. Terus? Maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Disuruh apa Ibu? Sabar. Berarti sabar itu syarat masuk surga atau tidak? Berarti Ibu ingin masuk surga nggak? Berarti ingin cepat atau ingin sabar? Ya sudah, kenapa ingin cepat-cepat? Aduh, nggak kerasa ini. Oh udah jam. Ya salah. Betul.
Ketika Bapak Ibu diuji, yang nilai gurunya atau kita sendiri? Saya kurang sabar apalagi Ustadz, itu nilai dirinya sendiri atau yang nilai Allah? Masa Ibu diuji nilai diri sendiri? Ya, pertanyaan saya, silakan Ibu begitu, tapi maksa Allah boleh nggak? Ibu bisa bayangkan nggak? Allah saja dipaksa, apalagi suaminya. Karena tugas kita tuh hanya meyakini dan menjalani sampai nanti Allah memberikan keputusan. Surat 10 ayat 109. Nggak ada pilihan Bapak Ibu. Manusia harus menjalani hidupnya. Surat Yunus ayat 109. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Ikuti saja petunjuk-petunjuk Allah. Terus? Dan bersabarlah. Dan bersabarlah dalam mengikuti petunjuk. Terus? Hingga Allah memberi keputusan. Sampai nanti Allah memutuskan. Di waktu yang tepat atau tidak tepat? Kalau tepat itu dipertanyakan atau dijalani? Boleh mempertanyakan? Halo? Saya tanya, kalau Bapak Ibu sudah sabar, masalah jadi masalah nggak? Kalau Bapak Ibu sudah sabar, masalah itu jadi masalah nggak Pak? Berarti kalau sekarang jadi masalah, sudah sabar atau belum? Makanya belum ditolong. Karena kalau Bapak Ibu sudah sabar, pasti ditolong. Kalau masih mempertanyakan, pasti belum sabar. Masa orang sabar kapan? Orang sabar itu sudah tidak mempertanyakan kapan pertolongan Allah. Kalau sudah sabar, tapi janji Allah pasti ditolong. Karena Allah tidak akan menyalahi janjinya. Tapi kan saya capek, mau capek tidak capek, tugas kita nggak ada pilihan, harus menjalani ujian. 28 ayat 68. Suka tidak suka. Surat Al-Qasas ayat 68. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Nah, terus? Bagi mereka manusia tidak ada pilihan. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Waktunya ujian itu urusan siapa? Maka kita tidak ada pilihan Pak. Jalani saja ujian. Pilihan kita cuma dua. Sabar boleh, emosi boleh. Kalau sabar bersama siapa? Kalau nggak sabar? Bapak Ibu lebih banyak bersama siapa? Ya sudah kalau begitu. Jelas Bapak Ibu semua? Baik, kalau sudah jelas, mohon maaf, ini sudah jam 9 malam ya Bapak Ibu. Oh silakan. Tapi kan semua kita niatkan karena Allah. Betul. Yang ditanyakan itu, misalnya kita baca surat Yasin, ya. Kita niatkan kepada Allah, tapi juga ada niat lain supaya rezeki lancar. Bapak lakukan amalan karena Allah saja. Setelah selesai silakan berdoa. Nanti nggak kayak sholat duha. Saya sholat duha niat karena Allah saja. Setelah sholat duha silakan Bapak berdoa. Berdoa itu niatnya supaya dikabulkan atau hanya menjalankan perintah Allah? Coba kita lihat di Al-Quran. Berdoa itu niatnya supaya dikabulkan atau hanya menjalankan perintah. Al-Baqarah 186. Ini aja kata Al-Quran. Kan jelas Pak Al-Quran, kamu berdoa ya, tapi niatnya menjalankan perintah, bukan dikabulkan. Karena dikabulkan tidak dikabulkan urusan siapa? Kenapa Bapak Ibu jadi ikut-ikutan? Silakan. Surat Al-Baqarah ayat 186. Berdoa itu kata Allah niatnya menjalankan perintah ya, kan gitu kata Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Terus? Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Kabulkan tidak dikabulkan urusan siapa? Maka Bapak Ibu niatnya harus ini kata Allah. Terus? Hendaklah mereka itu memenuhi perintah. Hendaklah Bapak Ibu
memenuhi perintah Allah. Jadi berdoa itu menjalankan perintah atau supaya dikabulkan? Bapak Ibu selama ini niat berdoa supaya dikabulkan atau menjalankan perintah? Loh, kenapa nggak sama-sama Al-Qurannya? Tuh, jadi silakan Bapak Ibu berdoa, tapi niatnya menjalankan perintah. Silakan Bapak Ibu melakukan amalan, tapi niatnya menjalankan perintah. Karena kita diciptakan hanya untuk beribadah. Ibadah itu apa? Melakukan segala sesuatu dalam rangka menjalankan perintah Allah. Makanya artinya logikanya harusnya masuk. Gitu Pak. Kira-kira kalau Bapak Ibu niatnya menjalankan perintah, ada nggak orang kecewa? Jadi ibu taat kepada suami itu karena suami baik atau hanya menjalankan perintah Allah? Halo Bu, ibu taat kepada suami itu karena suami baik atau menjalankan perintah Allah? Masya Allah. Nah, itu Pak, diluruskan itu. Kenapa? Karena perintah Allah yang pertama, sembahlah Allah dengan tulus ikhlas, tidak ada niat lain. 39 ayat 2. Gak ada perintah lain soalnya Pak. Makanya Bapak Ibu ikuti aja lah perintah Allah, pasti bahagia kok Pak. Orang nggak bahagia itu karena nggak ikuti perintah Allah. Coba gitu aja, coba. Surat Az-Zumar ayat 2. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, Terus? dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Jadi Bapak Ibu disuruh apa? Sembahlah Allah dengan tulus dan biasanya Bapak Ibu tulus atau modus? Bisa ya Bapak Ibu ya, perbaiki ya. Nanti Bapak Ibu akan merasakan pas Bapak Ibu tulus Pak, itu pertolongan Allah itu luar biasa, cepat sekali. Ada jamaah saya divonis kanker paru-paru 4. Kanker paru-paru udah stadium 4 Pak. Divonis dokternya secara medis ya, kan kalau medis bisa memprediksi ya 4 bulan lagi umurnya Pak. Terus kata dia waktu itu pas bertemu saya waktu saya kanker, dia bilang, Ustadz saya praktekkan apa yang Ustadz sampaikan. Apa? Pokoknya saya mau mati mau hidup 4 bulan lagi, saya akan beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Alhamdulillah sembuh Pak, sekarang udah 2 tahun jalan-jalan ke Eropa. Coba bayangin, dengan menyembah Allah, saya tetap berobat, saya tetap kemo, tapi saya niat hanya menjalankan perintah. Mau mati atau tidak terserah kepada Allah. Dia tetap menjalani. Dia ketua majelis pengajian waktu itu. Udah lama dengan saya juga diskusi. Alhamdulillah sekarang udah 2 tahun. Kemarin kan nggak hadir loh. Ini kemana ketuanya? Lagi ke Eropa, Ustadz. Loh, kan sakit, udah sembuh kayaknya dia. Gitu. Karena ketulusan dia, keikhlasan dia, maka Allah menyembuhkan dengan mudah. Jelas ya? Jadi tolong ya, atau gini aja, Bapak Ibu tuh kalau punya teman pengen yang tulus atau yang modus? Bapak Ibu aja pengen yang tulus, masa sama Allah modus? Ya, jelas ya? Jadi lakukan kebaikan dengan diniatkan hanya karena Allah saja. Insya Allah semua kebaikan, hikmah Allah, janji-janji Allah pasti Allah akan buka sebagai pembuktian kepada orang-orang yang beriman. Bagus pertanyaannya ya? Ada lagi? Ayo saya tungguin kalau pertanyaan. Kalau materi sudah selesai? Ya sudah, kalau tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya kurang berkenan, dimaafkan Bapak Ibu. Ya, karena musolanya sudah segar, nanti kalau kapan-kapan lagi saya safari, nggak apa-apa. Di sini juga nggak apa-apa. Di masjid sana juga nggak apa-apa. Ya, pokoknya niatkan semua, dilakukan semua karena Allah. Sebelum kita tutup, mari Bapak Ibu kita berdoa. Semoga Allah merahmati, meridhoi apa yang kita lakukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami berkumpul di sini yang pertama ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami. Dosa yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Dosa kami sejak lahir hingga saat ini dan dosa yang kami yang akan datang. Dosa kedua orang tua kami, dosa leluhur kami, dosa anak-anak kami dan semua keturunan kami. Yang kedua ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang kami cintai, keluarga kami, muslimin dan muslimat, dan semua orang-orang yang mencintai hanya karena-Mu ya Allah. Dan mudahkanlah segala urusan kami di dunia dan di akhirat.
Dan yang terakhir ya Allah, tolong kabulkanlah hajat-hajat kami. Jika memang hajat itu menjadi kebaikan maka mudahkanlah, tapi jika menjadi kemudaratan maka tahanlah atau gagalkanlah ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wa afainal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan, dimaafkan Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa kita gunakan, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih rawuhnya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.